Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua di bab yang kedua. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenal konsep gerak lurus. Oke, gerak lurus adalah gerak sebuah benda pada lintasan yang lurus. Oke, jadi ingat, gerak lurus adalah gerak sebuah benda pada lintasan yang lurus. Jadi kalau bengkok-bengkoki lintasannya atau bengkok-bengkoki jalannya, berarti itu bukan gerak lurus namanya. Nah, gerak lurus ini kita bagi dia menjadi dua bagian. Ada yang namanya gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, sama ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, yang pertama untuk gerak lurus beraturan, dia ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dia ciri-cirinya adalah kecepatan tetap. Oke, jadi dia untuk gerak lurus beraturan itu dia kecepatannya tetap. Jadi dari awal sampai akhir selalu seperti itu kecepatannya, tidak berubah-berubah. Nah, sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, dia ciri-cirinya juga ada dua. Yang pertama, dia kecepatannya berubah. Kemudian dia mengalami percepatan. Oke, nah pada gerak lurus beraturan itu dia gampang Ji. Cuma ada satu rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Kalau kita buat dalam bentuk segitiga, berarti saya bisa menuliskan V-nya bagian bawah, T-nya di sini, sebelah sini S. Jadi kalau S mau dicari berarti V kali T. Kalau V mau dicari berarti S bagi T. Kalau T mau dicari berarti S bagi V. Nah, kemudian untuk yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, dia ada 3 rumus yang bisa dipakai. Apa itu? Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2AS. Yang terakhir, S sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Nah, sekarang saya mau kasih keterangannya masing-masing. Untuk yang bagian atas, yang di sebelah sini, V itu dia adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian S itu dia adalah jarak dalam satuan meter. Dan T itu dia adalah waktu dalam satuan sekon. Jadi ini keterangannya yang ini. Kemudian untuk yang bagian bawah, keterangannya VT itu dia adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. V0 itu adalah kecepatan awal juga dalam satuan meter per sekon. Kemudian A itu adalah percepatan dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Kemudian T itu adalah waktu dalam satuan sekon, dan S adalah jarak dalam satuan meter.
Nah, sebentar akan kita lihat bagaimana contoh soal dalam penggunaan rumus-rumusnya. Rumus yang akan kita gunakan itu dia bergantung pada apa yang ditanyakan di soal. Nah, sekarang diperhatikan untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama tentang gerak lurus beraturan. Katanya, pada menit pertama Aldo menempuh jarak 100 meter. Pada menit kedua 120 meter dan pada menit ketiga 140 meter. Tentukan kecepatan rata-rata Aldo. Nah, di sini dia ada beberapa hal yang disebutkan. Katanya pada menit pertama dia menempuh jarak 100 meter. Pada menit kedua menempuh jarak 120 meter. Pada menit ketiga menempuh jarak 140 meter. Yang ditanyakan sama soal kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, kalau kita mengerjakan soal fisika, hal pertama yang harus dilakukan adalah menulis apa yang diketahui. Jadi yang pertama, saya tulis dulu apa yang diketahui. Menit pertama berarti T1 sama dengan 1 menit. Nah, karena dia 1 menit, berarti kita ubah ke detik sama dengan 60 detik. Menempuh jarak 100 meter, berarti S1-nya sama dengan 100 meter. Pada menit kedua 120 meter, berarti T1-nya tetap 1 menit. Waktunya 60 detik. Kemudian S2-nya dia 120 meter. Kemudian T3 pada menit ketiga, waktunya kan tetap 1 menit. Nah, di sini diubah ke detik lagi, berarti 60 detik. Jarak yang dia tempuh 140 meter, berarti S3-nya 140 meter. Tentukan kecepatan rata-rata. Jadi saya tulis yang ditanyakan V rata-rata. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa kalau mau cari V itu dia rumusnya S dibagi sama T. Tapi kan di sini ada 3S, ada juga 3T, berarti gampang Ji, V rata-rata. Langsung ditambah saja semua S-nya. S1 tambah S2 tambah S3. T-nya juga dibagi, berarti T1 tambah T2 ditambah sama T3. Untuk S1-nya dia nilainya 100 meter, ditambah S2-nya 120 meter, ditambah S3-nya 140 meter. Dibagi sama waktunya 60 tambah 60 tambah 60. Saya tambah 100 tambah 120, 220 ditambah 140, berarti dia 360 meter. Dibagi 60 tambah 60 tambah 60, 180 detik. Berarti dia 360 bagi 180 jadinya 2 meter per detik. Oke. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, katanya sebuah kereta mula-mula berhenti bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2. Hitunglah kecepatan kereta setelah bergerak 10 sekon. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada beberapa. Yang pertama katanya mula-mula berhenti. Percepatan 5 meter per sekon pangkat 2. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan kereta setelah bergerak 10 sekon. Nah, gampang saja. Yang pertama, saya tulis dulu apa yang diketahui. Katanya dia mula-mula berhenti. Berarti V0-nya sama dengan 0. Bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2. Percepatan itu A, berarti saya tulis A-nya 5 meter per sekon pangkat 2. Waktunya 10 detik, berarti saya tulis T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan setelah bergerak. Berarti yang ditanya adalah VT. Jadi VT-nya sama dengan berapa? Nah, di atas
pada saat membahas gerak lurus berubah beraturan, ada di situ rumusnya VT. Jadi saya tinggal tulis VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya dia nilainya 0 ditambah A-nya nilainya 5, T-nya nilainya 10. Berarti 0 ditambah 5 kali 10, 50. 0 tambah 50 jadinya 50. Jadi dia jawabannya 50 meter per sekon. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.